Halo teman-teman. Nah, kita kembali lagi nih di materi tentang programming bersama Python. Nah, kali ini kita akan membahas tentang list. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari bahasa pemrograman yang lain, biasanya list itu kita sebut dengan array. Nah, cuman di Python namanya adalah list. Nah, ya. Nah, dan materi yang akan kita pelajari, topik-topiknya apa saja? Yang akan kita pelajari adalah pertama, definisi dari list itu sendiri. Kedua, inisialisasi dari list. Yang ketiga, yang lumayan banyak, ntar adalah fungsi dan operasi untuk list tersebut. Nah, jadi definisi dari list ya. List adalah sebuah tipe data, jadi adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa item di dalam sebuah variabel. Teman-teman bayangin bahwa list itu adalah sebuah laci gitu ya, sebuah lemari gitu. Nah, setiap elemennya itu disimpan di laci dari lemari tersebut, ya. Nah, kemudian list itemnya itu ordered atau apa ya, terorder lah ya. Nah, kemudian kita bisa ganti dan kita bisa duplikasi. Tapi order di sini bukan mereka langsung keurut gitu ya, dalam artian order di indeksnya. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya adalah list item itu dia terindeks. Dalam artian untuk item pertama selalu kita mulai dari 0, item kedua itu adalah 1, dan item terakhir itu adalah ya panjangnya dikurangi 1 untuk ngambil elemennya. Gitu. Nah, contoh untuk list bisa dapat dilihat di gambar bawah, di mana di sini kita memiliki sebuah list apple, banana, cherry, apple, dan cherry gitu ya. Jadi dia duplikat nggak apa-apa. Nah, dan kalau kita print bentuknya seperti ini. Jadi semua Python interpreter gitu ya akan menampilkan seperti ini tampilannya. Nah, kemudian sebenarnya di sini belum ditulis ya, tapi ada sebuah yang unik dari list untuk Python di mana kita bisa menyimpan berbagai tipe data yang berbeda-beda. Jadi misalkan kita menyimpan angka, kita menyimpan string, kita mau nyimpan boolean di dalam sebuah list itu bisa. Nah, ini yang membedakan list yang ada di Python dengan array yang ada di beberapa bahasa pemrograman. Nah, kemudian untuk membuat sebuah list, menginisialisasi sebuah list, kita gimana caranya? Pertama, kita bisa pakai kurung siku, ya, seperti gambar pertama di sini. Atau kita pakai constructor dengan list constructor, seperti di bawah. Dua-duanya akan menghasilkan list, ya, dan kita bisa melakukan operasi-operasi terhadap list tersebut. Nah, kemudian gimana sih cara kita ambilnya? Cara kita mengambil elemen adalah kita perlu mengetahui indeksnya, ya. Dalam artian dia tuh elemen keberapa. Perlu kita ingat bahwa list itu mulainya dari 0, maka elemen pertama yang ada di list itu adalah indeks ke 0. Atau di sini A0 lah gitu ya. Maka kalau kita lakuin A1 itu bukan elemen ke-1, tapi elemen kedua. Maka yang terambil di sini adalah 2. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan bahwa list ini akan banyak fungsi dan operasinya, maka apa saja gitu kan? Pertama, jika kita ingin mengetahui sebuah list, jadi list ini dia panjangnya tidak didefinisiin. Dia bisa panjang sampai memorinya cukup gitu ya. Selama RAM kalian cukup, list itu akan bisa ditambahkan terus. Terus gimana cara taunya gitu kan? Nah, kita pakai fungsi len. Len ini akan mengambil jumlah elemen yang ada di dalam sebuah list. Kemudian, kedua yang berguna adalah count. Count ini mencari seberapa banyak jumlah elemen tersebut di dalam sebuah list. Jadi dia ada berapa banyak sih gitu. Misalkan saya mau ngitung jumlah angka 1 di dalam list A. Di sini angka 1 ada 2 buah. Maka a.count 1 akan memberikan nilai 2. Nah, kemudian ada yang namanya sort. Mungkin kalau teman-teman belajar algoritma pengurutan yang jelimet itu ya. Nah, di Python kita ada fungsi bawaan ternyata teman-teman. Kita tinggal a.sort maka langsung terurut secara naik. Kalau kita terurutnya pengen kita balik dari besar ke kecil, maka kita tinggal kasih reverse true. Maka dia akan terurut terbalik gitu. Nah, kalau kita nambah elemen gimana? Tadi kan
Kakak udah bilang ya kalau bahwa elemennya tidak ada batas. Nah, kita pakai append. Jadi misalkan ada elemen Fikri, Andi, mau nambahin lagi nih, ya udah tambahin aja a.append. Tatang misalkan kan. Nah, dia akan nambah nih di elemen ke belakang. Dalam artian, kalau kalian pakai len-nya, panggil fungsi len, maka yang tadi dari 2 elemen menjadi 3. Gitu. Dan Tatang akan menjadi elemen dengan indeks kedua. Yang sebelumnya nggak ada itu indeks kedua. Gitu. Nah, kalau mau ilangin gimana? Ilangin pakai pop. Nah, jadi kalau pakai pop, maka dia akan mengambil elemen yang paling terakhir. Jadi Fikri, Andi yang akan hilang. Bukan Fikri, bukan dari depan. Gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau kita mau ngambil beberapa elemen yang ada di dalam list? Nah, di sini menggunakan konsep slicing atau kita potong. Ya, sintaksnya sebenarnya adalah array, kemudian elemen pertama, sebut saja X, kemudian elemen terakhir yang kita ambil, sebut saja B gitu ya. Nah, di sini misalkan teman-teman ngambil A 2 titik-titik gitu ya, terus tutup, maka dia akan mengambil elemen kedua sampai belakang. Gitu. Nah, kalau teman-teman A kemudian titik-titik 2, maka dia akan ngambil elemen dari 0 sampai ke 2. Ya. Jadi sintaksnya seperti ini. Maka kalau kita A 1 titik 2, 3, maka dia akan ngambil elemen dari 1 ke 3. Gitu ya. Maka dia akan ngambil dari 2 dan 3. Gitu. Nah, elemen keempatnya nggak ambil. Jadi elemen terakhir ketiganya ini nggak akan ikut. Gitu. Nah, ini untuk slicing. Oke, mungkin segitu saja teman-teman untuk materi tentang list. Ya. Dan berikut adalah referensi materi yang bisa dilihat. Baik teman-teman, demikian materi tentang list. Semoga teman-teman bisa mengerti kegunaannya kapan pakai listnya, operatornya kayak gimana aja gitu ya. Fungsi-fungsinya apa saja, dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.